Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita tahu bahwa alasan pemerintah dikala menaikkan BPJS di akhir 2019 lalu memang banyak sekali beredar di media sosial, baik itu Menteri Keuangan, ya Pak Jokowi juga mengumumkan bahwa memang kondisi BPJS yang sangat tidak sehat, defisit, bahkan ada 77 triliun di situ. Dan sekarang pun sudah dikonfirm juga dengan Ibu Sri Mulyani tadi di awal disebutkan bahwa masih negatif 13T. Nah, saya ke Bang Timbul. Bang Timbul, dengan keputusan yang baru ini, Anda melihat ini angin segar nggak sih? Atau memang ya emang harusnya gini nggak naik sebenarnya. Kalaupun naik juga berkala dan nggak Ya. 100%. Gimana Bang Timbul? Ya, jadi kalau kami tuh melihat begini, sejak isu Perpres 75 Ya. mau dirilis ya, Aha. kan sudah ada isu mau naik iuran. Ya, kita Kita udah bilang bahas begini, juga. kalau kelas mandiri ini namanya Aha. juga peserta bukan penerima upah, kelas Oke. mandiri. Mandiri. Ini harus juga dilihat secara daya belinya. Ya. Nah, waktu itu kan DJSN yang ditugaskan di pasal 7 Undang-Undang SJSN merilis kelas 1 naik 40.000, jadi 120. Oke. Nah, kelas 2 jadi 75. Memang kelas 3 jadi 42. Tapi pemerintah mengambil alih dengan menaikkan langsung 160, 110 dan 100% 42. pokoknya. Pokoknya Oke. gitu. Nah, Aha. saya bilang ini nggak tepat. Oke. DJSN aja waktu itu mengusulkan, kita juga sanksi atas bagaimana diimplementasikan. Mampu nggak? Jadi waktu itu kami dari BPJS World bilang gini, memang dari sisi hukum positifnya, kenaikan itu menjadi sebuah tanda kutip keniscayaan. Karena Undang-Undang SJSN Ya, 2 mengatakan tahun sekali ya, kan? Kita tahu harusnya. iuran itu ditinjau secara berkala, Ya. diturunkan di Perpres 82, paling lama 2 tahun. Betul. Nah, di 2018 harusnya naik. Ternyata nggak naik. Ya. Waktu itu isu Pilpres lah. Nah, muncul di 2020. Ah. Jadi saya bilang, naik sih oke lah. Ya. Tapi jangan ketinggian seperti ini. Waktu itu kami usulkan, Ya. kelas 1 naik kelas 10.000, 15.000. Oke. Kelas 2 naik kelas 10.000. Kelas 3, nah ini banyak orang miskin di sini nih. Naikinlah 2.000, 3.000 perak. Ya. Oke. Mengenai nanti diusulkan lagi untuk dinaikkan dan sebagainya, silahkan. Karena Perpres 82 mengatakan paling lambat 2 tahun. Artinya setahun sekali boleh nggak? Boleh. Nah, Ya. tapi ini kan tidak dibicarakan, tidak diatur sedemikian rupa, dinaikkan langsung tinggi-tinggi kan gitu. Nah, jadi memang perdebatan waktu itu di DPR hanya kelas 3. Saya waktu itu sempat juga bilang ke Komisi 9, "Bo, ya tolong juga kelas 1, kelas 2 Oke. untuk diperjuangkan, jangan juga kelas 3." Tiga doang. Kan gitu. Oke. Memang banyak orang miskinnya di kelompok kelas 3. Tapi di kelas 1 dan kelas 2 banyak. Nah, memang akhirnya setelah dirilis 75 ini, turunlah kelas 1 ke kelas 3, kelas 2 ke kelas 3, itu sekitar 900.000 orang. Ada yang turun di sini. Ada banyak angkanya. yang turun. Oke. Nah, Karena tadi nggak mampu kan? karena nggak dengan ini. mampu. Oke. Nah, Oke. selain nanti turun juga akan banyak yang nonaktif. Faktanya memang di 30 Juni itu ada 49,4% peserta mandiri yang nonaktif. Nah, masuk ke 1 Januari ke akhir Januari, tahun, oke. ya, itu sekitar 45%. Oke. Jadi artinya masih di atas 40% yang nonaktif. Nah, buat apa tinggi-tinggi, toh akhirnya mereka nggak mau bayar. Oke. Kan gitu. Nah, persoalannya adalah sekarang bagaimana harusnya ini didorong tidak sesuai dengan Perpres 75. Untunglah ada teman-teman yang secara PCDI. konstitusional Oke. mengusulkan gitu ya ke Mahkamah Agung sebagai prosedur yang memang kalau di bawah undang-undang kan di Mahkamah Agung. Nah, waktu itu saya pantau juga jalan begini, walaupun DPR juga hanya bicara soal kelas 3. Nah, saya katakan ya ini mudah-mudahan berhasil ya. Kalau saya sih berpikir gini, kalaupun nanti tidak berhasil, paling diturunkan angkanya. Jadi si MA ini membuat norma baru. Ya, jadi bisa aja kelas 1 naik sekian, kelas 2 naik sekian, kelas 3 naik sekian. Oke. Nah, tapi kan ekspektasi saya lebih lagi dibatalkan semua. Dibatalkan, Nah, artinya pasal 434 ayat 1 dan 2 dibatalkan sehingga dia kembali ke iuran di Perpres 19 dan Perpres 28. Oke. Ya, semuanya itu kembali seperti biasa. Nah, saya melihat gini, harusnya dengan putusan ini ya pemerintah tuh ya kalau saya lihat sekarang nggak usah terlampau bingung gitu loh. Oke. Toh kalaupun kita hitung secara hitungan-hitungan ya, kelas mandiri ini kan mengkontribusi hanya 15% 15%. dari total. Kecuali yang direvisi itu PBI. PBI. Kalau PBI itu kan 48 triliun. Oke. Kalau dia dikembalikan ke semula hanya 26. Itu hampir Oke. 26 triliun. 16%. Ya, artinya banyak yang akan hilang. Tapi kalau yang Mandiri ya, Mandiri, saya tiga ini. hitung-hitung, paling juga loss-nya sekitar 5 sampai 6 triliun. Oke. Nah, karena gini, kalau kita hitung peserta mandiri kelas 1 kan
15,1 juta, kelas 2 6,4, kelas 3 19,2. Andai kata pun semuanya patuh dengan 160, 110 dan Oke. 42 ribu. Itu total yang diterima itu akan 26 triliun. Baik. Kalau semuanya bayar. Oke. Tapi faktanya banyak juga yang non-aktif. Oke. Artinya saya prediksi paling sekitar 17 triliun. Dengan pembatalan ini sebenarnya pemerintah nggak perlu kalang kabut. Nggak usah kalah. Nah, Nggak usah takut. nggak usah takut. Oke. Nah, sekarang persoalannya adalah gini. Dari mana menutup potensial income yang loss ini setelah putusan MA kan begitu. Saya bilang begini, sebenarnya itu bisa ditutup satu laksanakanlah PP 86 tahun 2013. Itu tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Ini regulasi sudah ada. Baik. Tetapi tidak pernah dimaksimalkan oleh pemerintah. Sehingga kalau ini tidak dijalankan, utang iuran akan terus meningkat. Oke. Nah, utang iuran itu 1 bulan itu sekitar 3,4 triliun. Nah, kalau ini dimaksimalkan, maka potensial income itu akan tinggi. Dari yang iuran tunggakan-tunggakan ini akan masuk. Nah, ini yang nanti bisa menutup yang tadi potensial loss yang tadi. Mandiri nah, ini. Oke. Kedua, saya bilang juga ada pasal 99 dan 100, Pak. Di Perpres 82 tentang pajak rokok. Pajak rokok, Ya, menarik. Oke. yang namanya cukai rokok kan naik menjadi 177 triliun. 10%-nya itu adalah pajak rokok, 17,7. Bisa dari situ. 50%-nya itu sekitar 8,6. Dikali 75% itu sekitar 6,5 triliun. Kalau misalnya ini dimaksimalkan ya, pasal 99 dan 100, itu juga menambah. Jadi sebenarnya kalau bicara kenaikan itu bukan cara satu-satunya ya. Ya, jadi ada cara lain. Ada alternatif lain. Nah, jadi saya mau katakan begini, yang pasti pemerintah masih punya potensi yang lain. Dengan putusan MA jangan juga khawatir. Nah, tinggal sekarang bagaimana putusan MA ini dijalankan saja dengan menghadirkan Perpres baru merevisi 75. Nah, kan dengan adanya Perpres baru itu jadi pegangan BPJS Kesehatan untuk mengubah secara sistem. Nah, ini persoalan. Nah, satu lagi, artinya bagaimana mengatasi defisit kan tidak hanya dari income. Bagaimana pengendalian biaya. Nah, ini juga kan belum maksimal. Manajemen BPJS. Nah, seperti tadi nih, saya mau katakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu ada 2 tadi yang disebut. 1, daya beli masyarakat. Kedua, pelayanan BPJS juga belum bagus. Ini yang sering sebenarnya disebut. Kenaikan iuran tanpa disertai peningkatan pelayanan, dia akan nothing gitu loh. Bahkan yang juga dikritisi, Bang Timbul, jangan lupa pejabatnya juga naiknya 2 kali lipat malah. Ya, itu kan ada insentif waktu itu. Tapi mau saya katakan kebijakan ini, harus di pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu harusnya menjadi sebuah evaluasi bagi direksi BPJS Kesehatan. Karena sangat jelas disebutkan pelayanan tidak meningkat. Walaupun iuran sudah meningkat Januari, Februari ini. Tunjangan mereka juga meningkat 2 kali lipat. Jadi artinya ini harus menjadi, mudah-mudahan itu membaca putusan pertimbangan hukum untuk mengevaluasi direksi kan gitu. Nah, kalau kita lihat nih direksinya dievaluasi nih. Jadi kalau kita lihat pemirsa, ini angka-angka yang memang tadi disebutkan bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau saya ke Bang Yaya, ada ketakutan pemerintah bahwa kan defisit, malah Bu Menteri tadi bilang masih 13T negatifnya. Anda melihat kalau Bang Timbul tadi sebenarnya nggak perlu takut karena banyak cara untuk menutup tadi kalaupun ada tambalnya seperti kosongnya atau lossnya. Nah, kalau dari Komisi 9 sendiri apa yang akan dibicarakan terkait setelah kebijakan ini nanti dilaksanakan? Pasti kita setelah masuk DPR ini dari reses, kita akan membicarakan agenda pertama soal ini. Karena kita ingin memberikan juga pemikiran dan bantuan kepada pemerintah, termasuk BPJS, apa yang harus dilakukan dalam rangka mengelola tanda kutip defisit. Nah, karena potensi loss-nya kan sudah kelihatan. Memang saya dapat informasi dari direksi BPJS, kalau kenaikan tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada pembatalan ini, maka diperkirakan mulai bulan Mei itu cicilan sudah mulai dilakukan, bayar utang. Dan diperkirakan pada bulan Oktober sudah selesai. Jadi tahun ini hutang kepada rumah sakit akan selesai. Nah, dengan hutang selesai maka masyarakat boleh menuntut kepada rumah sakit. Tapi yang melayani masyarakat itu kan rumah sakit. Rumah sakit ini tidak berada langsung secara struktural di bawah BPJS, tapi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, ini memang yang selalu menjadi perdebatan. Kalau misalnya ada sanksi, katakanlah yang tidak membayar atau menunggak, sanksi pelayanannya stop. Ini kalau kita sebagai wakil rakyat harus dilihat case
per case kan gitu. Jadi kalau mungkin ya sakitnya batuk boleh ditunda, boleh kena sanksi. Tapi kalau yang cuci darah, orang mau meninggal, saya kira nggak bisa. Ini tetap harus diberikan pelayanan. Karena apa? Rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien. Ya kan? Kalau menolak pasien bisa dituntut, itu kan ada pidananya itu kan gitu. Nah, menurut saya pemerintah tetap tenang, tapi bagaimana mengelola ini ya supaya potensi-potensi kurang bisa ditutupi dari yang lain. Nah, pemerintah kalau punya political will, saya kira bisa saja dari sumber-sumber yang lain, dari rokok. Kita berpikir misalnya ya, untuk anggaran infrastruktur kan ratusan triliun. Masa untuk rakyat cuma 26 triliun tidak bisa gitu kan. Kenaikan itu kan kalau bayar semua, ya kan. Tapi yang kita perjuangkan kemarin kan selisih gitu kan. Selisihnya kan 3,9 triliun. Itu yang kita perjuangkan supaya disubsidi kan gitu. Dan mati-matian kita memperjuangkan. Bang Yaya, kalau bicara ini kan kita tahu bahwa BPJS itu tidak hanya soal iuran, ada juga yang dikritisi tadi Anda menyebutkan pelayanan rumah sakit, bahkan manajemennya sendiri yang dianggap ya tadi gagal dalam banyak hal seperti itu. Dan juga kita tahu bahwa BPJS ini juga ya banyak cerita miris di sini. Ya banyak pasti. Sekali kasus, setiap yang terkait ini dengan disoroti juga. Ya, pasti. Jadi setiap lembaga, badan, pemerintah atau apa sajalah yang terkait dengan pelayanan kepada publik pasti akan mendapatkan kritik kalau pelayanan tidak sesuai dengan harapan. Apalagi ini yang ditangani adalah 222 juta orang peserta sekarang. Dan ini kan terbesar di dunia kan. Memang mestinya kepesertaan itu bertahap. Tapi sekarang kan faktanya sekaligus kan begitu. 83% dari jumlah penduduk kita yang ditangani oleh BPJS. Menurut saya sebenarnya itu oversize ini. Dengan dari kemampuan BPJS kan. Terus terang saja, betul ya? Ya, artinya dengan beban yang begitu besar gitu kan, nah, kemampuan yang ada, apalagi bersentuhan dengan 222 rakyat kita, maka memang diperlukan kecanggihan dari dari BPJS ini gitu ya. Baik, Bang Rusdianto, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ketika mendengar ini sampai nggak percaya bahwa tunggu dulu, saya masih menelaah gitu. Nah, kalau sekarang dengan kondisi seperti, sebenarnya apa yang membuat Anda akhirnya bahwa tadi awal nggak yakin dong, berarti bahwa ini akan dianulir seperti itu. Kenapa Anda sepesimis itu? Yang pertama itu begini, Pak. Negara ini terlalu sibuk hiruk pikuk dengan hal lain, Pak. Masalah yang berkaitan dengan orang-orang kecil itu lebih sering terabaikan ya, Pak. Ya. Dan karena BPJS itu sudah sering dikritik, sudah sering tapi nggak berubah-berubah juga. Akhirnya masyarakat kuping itu jadi tebel, Pak. Artinya apa? Sudah membuat suatu pemahaman baru bagi masyarakat itu. Kalau mau ke BPJS, ya kok harus siap susah. Ingat ya Pak, kewajiban untuk kesehatan terhadap warga negara itu kewajiban negara loh Pak. Ya, itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Pak. Gak bisa itu kita ingkari. Nah, kehadiran BPJS ini adalah suatu tempat di mana ini adalah tempat yang sangat baik, yang sangat mulia, ya, karena dia bisa membuat keran masyarakat untuk mengakses kesehatan. Di situ ya Pak. Nah, saya melihat di sini bahwa ini pendapat saya pribadi, bahwa yang namanya defisit, yang namanya ini kan BPJS kan selalu mengatakan ini masyarakat nggak bayar ini. Saya kurang sependapat Pak. Kenapa? Kita ambil contoh aja Pak. Dulu PT KAI itu Pak, cuman dia yang punya rel Pak. Dia yang lewat di situ. Nggak ada kereta api lain yang lewat. Laporannya rugi terus kok Pak. Yang punya rel rugi terus. Rugi terus Pak. Belum ada kompetitor dia. Tapi Pak, ketika ada seseorang, the right man on the right place. Sekarang orang mana yang nggak mau naik kereta api Pak? Ya, artinya apa? Ingin saya sampaikan di sini bahwa ini hanya masalah mismanajemen kok. Pemimpin yang memimpin BPJS itu tidak punya
visioner. Bang Rusdi setuju dong bahwa tadi kata Bang Timbul, evaluasi juga dong manajemen ya? Harus dong. Oke. Harus dong. Oke. Kalau kita pikir beri dong kesempatan publik ini untuk mengakses di mana itu sebenarnya kerugiannya. Ya. Ya, Oke. terbuka dong. Sampaikan dong laporannya. Ini kan yang tidak pernah. Laporannya kalau dia ya wajar. Asuransi Jiwasraya itu juga dulu kalau dihitung wajar, Pak. Baik. Begitu dihitung sekarang baru nggak wajar. Jadi sangat tidak manusiawi ya kalau BPJS naik, tunjangan pejabatnya juga naik. Ya di mana? Sense of crisisnya di mana? Oke. Itu loh, Pak. Oke. Ini orang berjuang mati-matian di bawah sana, sementara you duduk di... Plus kinerjanya juga buruk seperti itu kan? Oke. Ya saya berupaya mengkritik seobjektif mungkin ya Pak ya. Bahwa tidak ada kebijakan yang revolusioner yang dilakukan oleh BPJS itu. Oke. Mungkin kalau kita harus berbuka diri, sudahlah umumkan aja siapa yang bisa jadi direktur BPJS ini dan membuat untung banyak saya pikir Pak. Baik, Bang Rusdi. Kita akan jeda dulu. Ya. Right man in the right place in the right time. Ya. Oke, kita akan kembali di Indonesia Bicara saat lagi. Iya Pak.